Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 pengedar sabu-sabu ditangkap tim lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya. Usai ijab kabul, pengantin pria ditangkap polisi di 50 kota karena terjerat kasus penggelapan. Anggota Kodim 50 kota tangkap 2 pengedar sabu-sabu. Aksi kejar-kejaran terjadi antara anggota tim lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya dengan 2 pengedar sabu-sabu di Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Kotosala, Darmasraya pada Selasa malam. Kedua pelaku, yakni Gifri dan Akmal, berusaha melarikan diri saat akan ditangkap polisi. Dengan kesigapan anggota tim lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya, kedua pelaku ini berhasil diringkus. Dari tangan kedua pelaku ini disita barang bukti, 1 paket besar sabu-sabu dan 2 paket sedang sabu-sabu, serta uang tunai hasil penjualan sabu-sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan melihat isi percakapan di telepon genggam pelaku. Sabu-sabu itu didapatkan dari Chandra, yang dibuktikan dari isi percakapan dan transaksi uang untuk pembelian sabu-sabu. Berdasarkan informasi itu, polisi mengejar Chandra ke Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Awalnya, Chandra berusaha mengelak dengan menyebut tidak mengenal kedua pelaku yang telah ditangkap terlebih dulu. Namun dari bukti percakapan dan pengakuan kedua tersangka, akhirnya Chandra tak mampu berkutik lagi. Jorong Pasar Lama, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Kotosala, ada seseorang diduga melakukan pengedaran dan penggunaan sabu-sabu. Dari informasi tersebut dilakukan pendalaman dan dilakukan pengejaran hingga kembali dilakukan penangkapan terhadap 2 orang yang bernama inisial G dan A, panggilan Mal. Dari tangan kedua orang tersebut ditemukan atau didapatkan 3 paket sabu-sabu. Atas perbuatan ketiga tersangka ini, polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kebahagiaan epik warga Jorong Tanjung Pati, Nagari Kototuo, Kecamatan Harau, 50 kota, setelah menikahi wanita pujaannya, sirna seketika. Epik ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres 50 kota, hanya beberapa saat usai melangsungkan ijab kabul. Masih mengenakan pakaian prosesi ijab kabul, Epik hanya pasrah saat dibawa oleh polisi ke Mapolres 50 kota. Selembar surat bukti telah menikahi sang pujaan hati, tetap digenggam Epik hingga ke Mapolres. Penangkapan Epik ini diduga setelah korban yang juga atasan Epik melakukan dugaan penggelapan di gudang miliknya. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Modus Epik menggelapkan barang korban dilakukannya secara bertahap. Pelaku membawa 1 unit sepeda motor, 1 unit becak motor, dan 1 unit mesin pemotong rumput. Selain itu, ia juga menggelapkan 12 drum jerigen, mesin pompa air, serta 1 unit sepeda gunung. Seluruh barang hasil penggelapan ini dijual secara daring. Pelaku, kami dapat informasi dari masyarakat bahwasanya pelaku sedang melangsungkan ijab kabul. Tersangka melakukan aksi kejahatannya, melakukan penggelapan berupa barang-barang bos, yaitu berupa sepeda motor, bentor, dan alat-alat dapur dan juga mesin pemotong rumput. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
Saat ini, Epik telah mendekam di balik jeruji besi Mapolres 50 Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Dua pengedar sabu-sabu ditangkap tim gabungan unit Intel Kodim 0306 50 Kota dan Intel Korem 032 Wirabraja di kawasan Sarilama 50 Kota pada Selasa pagi. Kedua tersangka yang merupakan warga Agam dan Bukit Tinggi itu ditangkap usai menjemput sabu-sabu ke Pekanbaru Riau. Penangkapan dilakukan tim gabungan setelah mendapatkan informasi akan adanya pengedar yang melewati 50 kota. Dari informasi yang didapatkan, tim gabungan melakukan pengintaian terhadap kendaraan yang digunakan tersangka hingga dihentikan petugas saat melintas di kawasan Aye Putiah, Nagari Sarilama, Kecamatan Harau. Dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan 5 paket sabu-sabu dengan berbagai ukuran. Usai ditangkap, keduanya dibawa ke markas Kodim 0306 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka mengaku bahwa mereka menjemput sabu-sabu dari seorang bandar yang tinggal di daerah Panam, Pekanbaru. Sabu-sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Bukit Tinggi. Pertama berdasarkan info dari masyarakat, kemudian kami bertindak dengan respon yang cepat dan unit membuat 3 titik untuk penangkapan, sehingga di titik yang kedua baru tertangkap. Pelaksanaannya pagi, kurang lebih pas kehidupan masyarakat sudah mulai berjalan lagi. Betul, dari Pekanbaru rencana menuju ke Bukit Tinggi. Untuk penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka beserta barang bukti sabu-sabu berbagai ukuran, uang tunai, telepon genggam, serta kendaraan yang digunakannya diserahkan kepada Satres Narkoba Polres 50 Kota. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Iya Pak, lagi ditimbang. Iya, Seorang warga Jorong Sungai Barmas, Nagari Cibadak Barat, Kecamatan Duokoto Pasaman, yang menderita sakit, harus dibawa dengan tandu oleh warga untuk mencapai puskesmas terdekat. Pasalnya, kondisi jalan yang sempit tidak bisa dilalui oleh mobil. Sumarno yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13, Nagari Cibadak Barat, harus ditandu warga karena sakit demam tinggi. Dia didampingi seorang bidan yang bekerja di jorong tersebut. Sambil ditandu, pasien dipasangi infus untuk menjaga cairan tubuhnya tidak menurun. Pasien digotong dari Kampung Batang Kundur ke Puskesmas Cibadak. Akses jalan yang berbukit dan terjal hanya bisa dilalui oleh sepeda motor saja. Apabila hujan, jalan tidak bisa dilewati sama sekali. Masyarakat menandu Sumarno sejauh 18 km. Sesekali, rombongan beristirahat di tengah perjalanan karena kelelahan, sekaligus memberi kesempatan kepada bidan untuk memeriksa kesehatan pasien. Jarak tempuh dari Batang Kundur ke Puskesmas Cibadak sejauh 40 km. Di jalan yang beraspal, pasien bisa dipindahkan ke mobil ambulans yang telah menunggu untuk dibawa ke puskesmas. Kalau saya, selaku Kapolsek Duokoto, kemarin dapat informasi kalau itu kepala sekolah yang lagi sakit di daerah Batang Kundur atau SD 13 ke Jorongan ke Nagaria Sungai Bermas. Jadi kalau memang kepala sekolah itu sempat ditandu lantaran memang akses jalan ke sana itu memang tidak bisa dilewati mobil, dan sepeda motor pun kalau sempat hari hujan memang tidak bisa juga dilewati. Keterisoliran seperti ini telah terjadi berpuluh tahun. Namun hingga kini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah kabupaten untuk mencarikan solusi terkait kondisi darurat yang dialami masyarakat Jorong Sungai Barmas.
Fauzan melaporkan dari Pasaman.